Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan daerah Ikatan Apoteker Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap Bapak dan Ibu, tamu undangan, hadirin hadirat yang saya hormati pula, mudah-mudahan semuanya diberkati, dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal, ditebalkan pula rezekinya oleh Allah, ditata hidupnya, dan kelak bisa masuk surga bersama-sama dengan keluarga besarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, hari ini saya diberi amanat untuk menyampaikan tema penguatan spiritualitas diri menghadapi new normal. Perlu kita ketahui, Bapak dan Ibu, bahwa anatomi tubuh manusia menurut informasi yang ada di dalam Al-Quran terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah akal, dan yang ketiga adalah ruh. Anatomi fisik itu dipelajari di bidang biologi kesehatan, bidang kedokteran, dan bidang-bidang yang berkait dengan ini. Anatomi akal itu dipelajari dari ilmu pengetahuan. Dan semakin banyak pengetahuan yang dia miliki, maka disebut semakin berakal. Nah, makanya anak kecil yang belum banyak ilmu pengetahuan disebut dengan anak kecil yang memang belum berakal. Di dalam bahasa Jawa disebut dengan bocah. Artinya pikirane isih kaya kebo durung pecah. Itu bocah. Nah, kalau dia kemudian sudah belajar, ilmu pengetahuannya sudah banyak, tidak lagi disebut dengan bocah, tapi disebut dengan orang yang sudah cukup berakal. Nah, namun ada pula orang yang usianya sudah cukup, tapi pengetahuannya kurang, sehingga berbagai tingkah laku atau perilakunya itu seperti anak kecil. Maka disebut dengan orang dewasa, namun seperti anak kecil. Dalam bahasa Jawa disebut wong tuwa ning mbocai. Nah, sementara anatomi roh itu bisa dipelajari dari ilmu agama. Karena hanya kitab suci lah yang memberikan informasi tentang roh itu. Dan kitab suci itu adalah perkataan Tuhan, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka informasi berasal dari pencipta roh, sekaligus pemelihara roh, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah hanya membagi sedikit saja pengetahuan tentang roh ini kepada kita. Nah, kalau yang sedikit saja tidak kita pelajari, berarti kita tidak memiliki pengetahuan sedikit pun tentang roh. Nah, sementara penyakit itu menghantam 2 dari 3 perkara ini. Kalau bukan fisiknya yang diserang, ya akalnya yang diserang atau ruhnya yang diserang, dan bisa jadi kombinasi dari ketiga hal ini. Penyakit fisik misalnya lumpuh, terluka, kelaparan, gizi buruk, dan lain-lainnya. Penyakit akal berkaitan dengan malas baca, malas belajar, dan malas-malas yang lainnya, atau tindakan-tindakan yang di luar akal sehat manusia. Sementara penyakit ruh misalnya iri, dengki, ingkar terhadap nikmat, tidak syukur nikmat, itu bagian dari penyakit ruh.
Nah, seseorang bisa dihantam dua dari tiga ini lebih dulu, baik diawali dari ruhnya, kemudian baru akalnya, dan baru mempengaruhi fisiknya. Itu bisa jadi diawali dari penyakit fisik. Dia diberi lumpuh, atau diberi luka, atau diberi kelaparan, sehingga kemudian mempengaruhi akalnya. Akal sehatnya menjadi hilang, dan kemudian tumbuh penyakit ruhnya. Atau diawali dari akal sehatnya yang terganggu, maka kemudian ruhnya mulai terganggu, kemudian mempengaruhi fisiknya. Nah, rata-rata orang kalau sudah dihantam dengan dua di antara tiga ini, rata-rata tidak kuat menghadapinya. Berkaitan dengan fisik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan informasi kepada kita. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-168, di mana Allah berfirman, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allah memberikan guideline pada kita tentang urusan fisik ini, dengan informasi bahwa fisik mesti diberi makanan yang halal lagi baik. Jadi ada dua kriteria makanan yang mestinya dikonsumsi oleh orang-orang yang mentaati perintah Tuhan ini, yaitu makan minum dari makanan minuman yang halal dan juga makanan minuman yang thayyib. Makan minum yang halal dilihat dari cara mendapatkannya, dilihat dari material makanan dan minumnya. Thayyib itu dilihat dari apakah makanan dan minuman itu memberikan manfaat atau gizi kepada tubuhnya. Karena kemungkinannya bisa jadi makanan itu haram, artinya tidak halal, tetapi memberikan gizi, berarti thayyib. Ada kemungkinannya makanan itu halal, tapi tidak thayyib. Ada kemungkinannya makanan itu tidak halal sekaligus tidak thayyib. Dan ada kemungkinan yang keempat adalah makanan itu halal sekaligus thayyib. Nah, yang diperintahkan kepada kita adalah makan, minum dengan kriteria yang keempat ini, yaitu halal sekaligus thayyib. Contoh makanan yang halal tapi tidak thayyib. Misalnya tempe gembus. Mohon maaf nih ya, para penyuka tempe gembus, termasuk yang ngomong ini juga penyuka tempe gembus. Makanan sejak kecil karena memang murah dan mudah mendapatkannya waktu itu kalau di desa ya. Tempe gembus itu kalau dibuat dari bahan yang memang sudah halal karena nabati, dari sisa-sisa proses pembuatan tahu, dia dapatkan dengan cara yang halal, artinya sesuai dengan syariat, bukan didapatkan dari cara mencuri, dan dia buat tempe gembus tidak dicampur dengan bahan-bahan lain yang haram, maka menjadi makanan yang halal. Tetapi tempe gembus itu tidak memberikan gizi yang baik kepada tubuh, itu artinya tidak thayyib. Berarti makanan itu halal, tapi tidak thayyib. Ada makanan itu yang haram, tetapi thayyib. Contohnya apa? Contohnya adalah dia makan daging, tetapi daging itu didapatkan dari cara yang haram. Dia makan daging ayam, tapi ayam tadi itu didapatkan dengan cara mencuri ayam tetangga. Kemudian dia menyembelihnya dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi cara mendapatkannya dengan cara mencuri ayam tetangganya.
itu tetap haram. Bukan berarti ketika sudah dibacakan basmalah menjadi halal. Tidak bisa. Nah, tapi ayam tadi memberikan gizi yang bagus pada tubuh. Karena secara materialnya memang berprotein. Ya, memberikan gizi kepada tubuh. Maka itu contoh makanan yang haram tapi thayyib. Ada pula yang ketiga adalah makanan itu haram tapi sekaligus tidak thayyib. Misalnya adalah, mohon maaf, minum minuman keras. Itu secara hukum haram. Secara material haram, apalagi minum minuman keras, materialnya sudah haram, cara mendapatkannya dengan cara merampok atau mencuri. Udah itu. 2 lapis haram itu ya. Nah, kemudian dia minum dan tidak memberikan manfaat pada tubuh. Itu disebut dengan tidak thayyib. Maka itu contoh dari makanan atau minuman yang tidak halal sekaligus tidak thayyib. Nah, yang keempat ini yang mestinya dikonsumsi oleh kaum muslimin, oleh kaum mukminin, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang memang ingin menjadi baik. Yaitu makanan dan minuman yang cara mendapatkannya dengan cara yang sesuai hukum. Ya, materialnya juga tidak terlarang, artinya halal. Ya, misalnya makan daging ayam tadi, sama-sama makan daging ayam. Hanya saja ini ayamnya sendiri atau yang beli sendiri dan tahu bahwa ayam itu memang disembelih dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, maka menjadi halal. Dan ayam tadi itu memberikan gizi yang bagus pada tubuh, maka disebut dengan makanan yang halal sekaligus thayyib. Nah, Bapak Ibu sekalian, informasi yang hampir sama ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, di mana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Tuhan, pada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu mengabdi atau beribadah. Nah, di sini pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk makan makanan yang baik-baik saja dari apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sementara itu, Bapak Ibu sekalian, untuk bagian yang kedua yaitu akal dan nutrisinya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi yang cukup banyak kepada kita. Antara lain adalah ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai ayat yang kelima sebenarnya. Dan ini adalah ayat-ayat yang oleh Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai ayat-ayat awal yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ayat ini adalah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kenapa Allah menurunkan ayat pertama ini berkaitan dengan perintah untuk membaca? Karena fakta yang ada pada waktu itu, masyarakat jahiliyah, kaum musyrikin yang ada di Mekah, rata-rata memang tidak bisa membaca. Disebut dengan kaum ummiyin. Orang-orang yang memang tidak pandai membaca. Dan pada waktu itu masyarakat Abu terkenal dengan masyarakat yang bodoh, sehingga disebut dengan kaum jahiliyah. Dan bapaknya orang bodoh disebut dengan Abu Jahal. Padahal nama aslinya bukan Abu Jahal. Nama aslinya adalah Umar bin Hisham. Karena waktu itu mereka rata-rata tidak berpengetahuan,
peradabannya rendah dan tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala. Maka disebutnya masyarakat yang bodoh. Sampai mencari Tuhannya saja tidak pernah ketemu di dalam pikirannya. Nah, oleh karena itu ayat yang pertama kali diturunkan kepada nabinya adalah ayat yang berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ilmu pengetahuan. Dengan kata-kata ikra, bacalah. Diminta untuk belajar, diminta untuk membaca alam, walaupun tidak berhuruf tapi bisa dibaca. Diminta untuk belajar baca dan tulis supaya pengetahuannya itu meningkat sehingga akan mempengaruhi peradaban masyarakat pada waktu itu. Memang kalau dilihat dari peta dunia, waktu itu kekuasaan terbagi atas dua wilayah, wilayah timur, wilayah barat. Wilayah barat dikuasai oleh Romawi, wilayah timur dikuasai oleh Persia. Dan ada satu daerah yang kosong dari kekuasaan, yaitu Mekah. Di mana orang tidak melirik daerah ini karena memang daerahnya gersang, masyarakatnya bodoh. Dari sumber daya alamnya tidak menarik, tidak punya kekayaan pada waktu itu, karena minyak waktu itu belum diketahui. Sementara masyarakatnya bodoh, apa yang mau diambil dari daerah ini? Maka daerah ini bebas dari dua kekuasaan tersebut. Tapi ingat, Allah justru menurunkan nabinya di tempat yang tidak memiliki sumber daya alam yang cukup dan tidak memiliki sumber daya manusia yang baik. Justru inilah tantangan seorang nabi, apakah memang akan berhasil mengubah peradaban manusia di tempat itu atau tidak. Dan ternyata cukup berhasil. Hanya dalam waktu 23 tahun kurang lebih, Nabi Muhammad itu mampu mengubah dari masyarakat yang berperadaban sangat rendah, suka mengganggu orang, memakan bangkai, merampok, dan berbuat jahat lainnya, menjadi sekelompok masyarakat yang berperadaban tinggi dengan bahasa yang santun, tingkah laku yang baik, tidak suka lagi merampok, tidak suka lagi makan darah, makan bangkai, dan menyembah pada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya dalam waktu 23 tahun, Nabi itu berhasil menjadikan masyarakatnya berperadaban sekaligus memiliki kekuatan ekonomi dan pengaruh yang cukup baik pada waktu itu. Masyaallah, luar biasa. Itu karena berawal dari mengikuti perintah Allah, yaitu ikra. Cari ilmu pengetahuan, tingkatkan ilmu pengetahuan. Tapi tidak cukup dengan meningkatkan ilmu pengetahuan saja. Kalimat berikutnya adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ketika dia belajar, ketika dia menimba ilmu, ketika dia meningkatkan ilmu pengetahuan, itu didasari atas keikhlasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas pengakuannya bahwa segala sesuatu itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadinya. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Bagaimana pentingnya mengisi atau memberi nutrisi kepada akal. Orang-orang yang cukup berakal karena banyak pengetahuannya, maka orang-orang inilah yang nanti akan memimpin dunia. Nah, di ayat yang lain, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang berpengetahuan itu akan diangkat derajatnya yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara manusia-manusia lainnya, dan juga oleh Allah nanti kelak di akhirat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah itu akan meningkatkan atau meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari ayat ini jelas bahwa ada
dua kriteria orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa derajat lebih tinggi, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan. Dan ini di dunia pun sudah bisa dilihat, orang-orang yang imannya tinggi itu akan memiliki derajat yang memang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain. Orang lain akan menghargainya karena keimanannya, karena keyakinannya. Dan orang juga akan meninggikan derajatnya atau menghargai orang ketika orang tersebut berpengetahuan. Di dunia saja sudah terasa, apalagi nanti kelak di akhirat. Orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih itu memang berbeda. Maka kemudian kita bisa melihat penghargaan orang terhadap pengetahuan ini pun akan bisa kita lihat. Kenapa Bapak Ibu harus kuliah? Kenapa Bapak Ibu harus studi lanjut? Ya, sampai S1, S2, S3. Kenapa? Ya, karena memang orang akan menghargai dengan penghargaan yang berbeda ketika orang itu memiliki derajat pengetahuan yang berbeda atau lebih tinggi. Itu baru di dunia, apalagi kelak di akhirat jauh penghargaannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti di ayat yang lainnya perintah tentang agar kita mencari ilmu pengetahuan ini dalam rangka mengisi atau memenuhi nutrisi akal ini akan masih banyak lagi. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat yang ke-122 ini pun memerintahkan pada kita untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Tidak semuanya pergi ke medan perang, tetapi mesti diantaranya ada yang memperdalam ilmu pengetahuan sehingga bisa memberikan nasihat, bisa memberikan fatwa, bisa memberikan peringatan kepada orang-orang yang berjuang di medan laga. Tidak semuanya pergi perang, tidak semua mengurusi urusan fisik, tetapi ada sebagiannya yang mengurusi urusan akalnya dan juga urusan ruhnya. Sehingga terjadilah keseimbangan di umat, di kaum muslimin itu, di antara ketiganya. Ada orang yang kuat di dalam akalnya, ada orang yang kuat memang di fisiknya, dan juga ada orang yang kuat di dalam ruhnya. Sehingga kalau ketiga hal ini ada di dalam kaum muslimin, dalam umat ini, maka akan terjadi sinergi yang luar biasa. Nah, bagian ketiga adalah bagian ruh, dan ini jarang disentuh oleh kita. Dan memang Allah itu sangat sedikit menginformasikan terkait dengan ruh ini kepada kita. Maka pengetahuan kita tentang ruh itu pun juga hanya sedikit. Dan itu disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang ke-85. Dan ketika mereka bertanya kepadamu, maksudnya adalah kepada Nabi Muhammad SAW tentang ruh, maka Nabi Muhammad diminta jawab oleh Allah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, maksudnya urusan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Maka pengetahuan manusia tentang ruh memang hanya sedikit, tapi bahwa kita yakin setiap manusia itu memiliki ruh. Dan itulah yang membedakan antara pemahaman orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Ruh yang kuat, walaupun fisiknya sakit, maka akan tetap dia bisa bertahan sehat. Dan ini tidak bisa dibalik. Orang yang ruhnya sakit, maka bisa mempengaruhi fisiknya ikut sakit. Nah, oleh karena itu kita harus memperkuat ruh ini jangan sampai sakit. Karena kalau ruhnya sudah sakit, maka nanti bisa mempengaruhi akal sehatnya, dan ruh akal sehat ini akan mempengaruhi fisiknya. Maka fisik yang semulanya sehat, karena ruhnya terganggu, akal sehatnya terganggu, maka kemudian fisiknya ikut terganggu. Apa makanan untuk ruh? Adalah ibadah. Nah, maka orang-orang yang
ibadahnya cukup kuat, nanti insya Allah ruhnya juga akan kuat. Ketika ruhnya kuat, tidak ada penyakit ruh di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka akal sehatnya akan berjalan. Ketika akal sehatnya berjalan, ruhnya juga tidak ada penyakit yang banyak di dalamnya, maka fisiknya akan ikut senantiasa sehat. Nah, sekarang bagaimana menghadapi new normal itu? Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum ada dua strategi atau cara kita menghadapi new era normal ini. Yang pertama adalah strategi atau cara yang secara lahiriah atau secara fisik. Dan yang kedua adalah cara atau strategi secara ruhiyah. Jadi mesti lengkap karena manusia terdiri atas ruh, akal, dan fisik, maka cara menghadapinya pun ada dua. Baik secara ruh dan akal, dan juga secara fisiknya. Ruh dan akal itu secara ruhiyah, fisik secara lahiriah. Nah, bagaimana kalau ikhtiar lahiriah? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah sangat menguasainya karena memang Bapak Ibu adalah orang-orang yang berkecimpung atau bekerja di dalam bidang ini. Saya tidak perlu terlalu banyak memberikan informasi tentang ini, bisa jadi saya justru yang perlu informasi tambahan dari Bapak Ibu sekalian. Tetapi minimal yang kita secara umum mesti menguasai atau memahaminya adalah berkaitan dengan bagaimana kita menjaga kebersihan badan dan lingkungan. Berkaitan dengan bagaimana kita rajin cuci tangan, bagaimana kita rajin menjaga wudhu. Ini bagian penting yang mesti kita harus saling mengingatkan. Mungkin kita baru semakin sadar tentang pentingnya mencuci tangan itu setelah Allah kirim makhluk yang sangat halus dan sangat kecil dan kita tidak bisa melihatnya. Tetapi dampaknya luar biasa, yaitu virus atau COVID-19 ini. Kita baru sadar bahwa ternyata mencuci tangan itu bagian yang penting. Padahal mencuci tangan adalah sunnah yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih 1400 sampai 1440-an tahun yang lalu. Nabi sudah banyak memberikan panduan pada kita betapa pentingnya mencuci tangan atau perintah secara umum adalah menjaga kebersihan atau menjaga kesucian. Di mana Nabi itu bersabda, "At-tuhuru satrul iman." Menjaga kesucian itu setengah dari keimanan. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim itu bernama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi. Nah, tapi bukan hadis ini yang sering kita dengar. Tetapi yang sering kita dengar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi an-nadhafatu minal iman. Menjaga kebersihan itu bagian dari keimanan. Nah, artinya bahwa menjaga kesucian, menjaga kebersihan itu bagian penting di dalam syariat ini. Dan kita baru sadar dengan kesadaran yang tinggi tentang betapa pentingnya mencuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga kesucian ini ketika virus ini datang. Bisa jadi ini adalah hikmah terbesar bagi kaum muslimin. Yang sebenarnya sudah 1400-an tahun yang lalu diingatkan pada kita, tapi sekarang ini kita baru sadar ya 100% berkaitan dengan bagaimana kita harus menjaga kebersihan dan kesucian ini. Demikian juga tentang wudhu dalam rangka menjaga kesucian. Ada sahabat Nabi yang gara-gara hanya rajin menjaga wudhu, maka dijamin masuk surga dan sandalnya atau terompahnya itu sudah dilihat oleh Rasul ketika Mi'raj di depan pintu surga, yaitu Bilal bin Rabah. Dia miskin, tidak punya harta. Ibadahnya juga biasa saja. Tetapi karena punya amalan khusus
istimewa, yaitu menjaga wudhu, maka dengan menjaga wudhu itu Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Dan sandalnya sudah berada di pintu surga. Sementara sandal-sandal sahabat yang lainnya belum berada di depan pintu surga. Itu hanya gara-gara menjaga kesuciannya, menjaga wudhunya. Ketika batal dia ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah syukru wudhu. Nah, yang kedua adalah meningkatkan imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi thayyib, ya, makan makanan yang halal, olahraga, istirahat yang cukup, itu bagian dari ikhtiar lahiriah. Menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan levelnya masing-masing ketika berada di luar rumah atau sedang bekerja di rumah sakit atau tempat lain yang memang bersinggungan dengan virus ini, dia wajib menggunakan APD. Ini adalah bagian dari ikhtiar lahiriah. Tapi bukan berarti jaminan bahwa dia akan terbebas dari virus ini, bahwa dia akan terbebas dari kemungkinan terjangkitnya virus ini. Tidak ada. Ini adalah sekedar usaha lahiriah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka yang penting kita pahami adalah bahwa urusan ruhiyah itu juga penting, selain urusan lahiriah yang tadi itu. Urusan lahiriah kita berusaha semaksimal mungkin dengan menerapkan protokol kesehatan. Tapi apakah ada jaminan bahwa virus tidak menjangkiti kita? Tidak ada. Maka yang perlu kita kuatkan justru adalah urusan spiritualitas kita, urusan ruhiyah kita yang harus kita kuatkan itu. Yang pertama adalah kita harus bangun keyakinan yang kuat bahwa setiap penyakit itu pasti akan ada obatnya. Itu yang pertama. Ketika itu penyakit masih bersifat lahiriah, maka pasti akan ada obatnya. Nah, yang kedua adalah kuatkan di dalam spiritualitas kita itu bahwa mati itu tidak ada hubungannya dengan sakit. Ini yang harus kita yakinkan dengan baik di dalam keyakinan kita. Banyak orang meninggal, banyak orang mati tanpa harus sakit. Banyak orang meninggal tidak harus tua. Dan banyak orang meninggal itu walaupun masih muda atau dia meninggal tanpa sakit. Ada juga orang yang sudah sakit-sakitan bertahun-tahun nggak meninggal-meninggal. Karena memang tidak ada persyaratan untuk meninggal itu harus sakit dulu, harus tua dulu, tidak ada. Kalau memang ajalnya sudah sampai, maka dia akan mati. Ketika belum sampai pada ajalnya, walaupun sakit, ya dia nggak akan mati-mati. Dan ingat, ketika rezeki Allah itu belum diberikan kepada kita sepenuhnya, maka kita tidak akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dicabut nyawa kita, memang jatah kita hidup sudah habis. Rezeki kita sudah diberikan semuanya. Nah, keyakinan itu harus kuat menancap di dalam diri kita, sehingga kita tidak perlu terlalu berlebihan di dalam menyikapi wabah virus ini. Kita perlu waspada, iya. Kita perlu hati-hati, iya. Kita perlu disiplin menerapkan protokol kesehatan, iya. Tapi bahwa di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam ruhaniyah kita, harus kita bangun sekuat mungkin keyakinan bahwa virus ini memang berbahaya, bisa menyakiti saya, bisa membuat saya sakit. Tapi yakin bahwa ketika kita terjangkiti penyakit ini, kalau belum sampai ajalnya, kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena belum tentu virus ini menjadi penyebab kematian seseorang. Lihat saja datanya. Di antara orang-orang yang positif terjangkiti virus ini, banyak mana antara yang meninggal dengan yang sembuh kembali. Tentang data yang ada, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau secara dunia, data yang ada menunjukkan bahwa yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Ini belum dibandingkan dengan data yang meninggal karena penyakit lainnya, bukan karena virus corona ini. Seberapa persen perbedaannya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir atau tidak terlalu takut secara berlebihan di dalam
menyikapi pandemik COVID-19 ini. Tapi sekali lagi bahwa kita harus hati-hati, kita harus disiplin, kita harus waspada, menerapkan protokol kesehatan, ya itu sebagai usaha lahiriah kita. Nah, maka untuk itu Bapak Ibu sekalian kita harus kuatkan keyakinan, kita harus kuatkan spiritualitas, bahwa setiap penyakit pasti akan ada obatnya, dan seseorang belum tentu sakit harus meninggal, dan orang meninggal belum tentu harus sakit. Bisa jadi meninggal itu memang tidak dipersyaratkan harus sakit atau harus tua, dan sebagainya. Dan ketika seseorang rezekinya belum diberikan semuanya kepada kita, maka Allah tidak akan mencabutnya. Nah, ada beberapa ayat yang bisa membantu kita untuk menguatkan ruh kita ini. Yang pertama adalah Al-Quran, surat ke-17. Surat ke-17 itu surat Al-Isra. Ayat yang ke-79 sampai ke-82. Nanti ada Al-Quran surat yang ke-21, yaitu Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83 sampai ayat 84. Al-Quran surat Al-Fatihah ayat pertama sampai ayat ke-7. Dan ayat-ayat yang lainnya saya kira masih banyak yang kita bisa pakai, bisa gunakan, bisa pelajari dengan baik, kemudian kita gunakan untuk meningkatkan ruhiyah kita, meningkatkan spiritualitas kita, sehingga kita tidak memiliki kekhawatiran yang berlebihan, kita cukup kuat secara mental, secara akal, secara ruh, sehingga fisik kita akan senantiasa sehat. Misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-78 sampai ayat yang ke-82 tadi itu. Diawali dari ayat yang ke-78. Ini usaha bagaimana meningkatkan spiritualitas kita. Allah berfirman, bentuknya adalah perintah pada kita. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Aqim itu perintah sholat tapi berjamaah. Kalau nanti perintah sholat untuk sholat sendirian bukan dengan aqim tapi dengan kum atau qamah. Allah memilih kalimat atau kata di dalam ayat ini adalah dengan kata aqim. Aqimis sholata. Maka dirikanlah sholat dengan berjamaah. Liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat maksudnya, sampai malam itu tiba. Maka nanti dalam hadis dijelaskan yang dimaksud adalah adanya ibadah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Wa qur'anal fajri, dan dirikanlah atau kerjakanlah sholat fajar. Inna qur'anal fajri kana masyhuda, karena sesungguhnya sholat fajar itu sholat yang disaksikan oleh malaikat. Maka cara pertama untuk menguatkan spiritualitas bagi kaum muslimin adalah menunaikan ibadah sholat 5 waktu dengan tertib. Kalau perlu dengan berjamaah. Nah, bagaimana sekarang menerapkan berjamaah dalam masa pandemi ini? Berjamaah tidak harus di masjid, tapi berjamaah boleh di rumah. Maka sekarang banyak imam-imam baru yang sebelumnya tidak pernah jadi imam, sekarang harus menjadi imam. Minimum imam untuk anggota keluarganya. Nah, maka ini juga sekaligus memberi informasi, memberi inspirasi kepada kita yang saya maksud. Selama ini orang paham bahwa seorang laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Di rumah berarti seorang bapak adalah imamnya ibu dan anak-anak. Tapi itu sebutannya. Tapi kapan beliau ini jadi imam beneran? Ya saat-saat ini ketika pandemi COVID-19 ini ada. Seorang ayah terpaksa harus mengimami sholat. Ya, maka dia harus belajar semaksimal mungkin untuk menjadi imam sholat. Yang bisa jadi sebelumnya nggak pernah jadi imam sholat karena sholatnya selalu berjamaah di masjid. Imamnya orang lain. Nah, karena ada pandemi COVID-19, maka dia
disarankan atau disunahkan belajar menjadi imam. Dia sholat berjamaah di rumah, memimpin jamaah di rumah, maka akan ada imam-imam baru sekarang. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana menguatkan spiritualitas? Pertama adalah dengan membuatnya rajin, membuatnya tegar, membuatnya kuat di dalam kemampuannya, motivasinya untuk menunaikan sholat secara berjamaah, untuk sholat 5 waktunya. Ini pekerjaan yang basic, yang paling dasar bagaimana menguatkan spiritualitas bagi kaum muslimin. Nah, bagaimana umat yang lain? Saya kira punya tuntunan sendiri bagaimana dia meningkatkan spiritualitasnya. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, ayat yang berikutnya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau sholat 5 waktu itu sudah selesai, tuntas dia tunaikan, ada sholat-sholat tambahan lainnya untuk meningkatkan spiritualitas. Dan sholat sunnah prioritas pertama adalah sholat tahajud, yaitu sholat yang dikerjakan setelah bangun dari tidurnya atau bangkit dari tidurnya. Maka sholat yang dilakukan setelah bangkit dari tidurnya disebut dengan sholat tahajud. Dari kata fatahajat bihi, maka bangkitlah. Yang dimaksud adalah bangkit kemudian menunaikan ibadah sholat. Maka ibadah sholat yang dilaksanakan setelah bangkit disebut dengan tahajud. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dididik spiritualitasnya, ditempa mentalnya, ditempa jiwanya, itu salah satunya juga dengan sholat malam. Maka perintah pertama untuk sholat kepada Nabi Muhammad SAW bukan perintah sholat 5 waktu, tetapi perintah sholat malam, yaitu di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Hai orang-orang yang berselimut, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Berdirilah di waktu malam walaupun sedikit. Itu adalah perintah sholat malam kepada Nabi Muhammad SAW sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Karena dengan itulah Nabi Muhammad dididik mentalnya, dididik jiwanya, sehingga memiliki spiritualitas yang kuat. Karena Allah sangat yakin, Allah lebih tahu bahwa dengan kuatnya spiritualitas, maka nanti akan mempengaruhi kuat mentalnya, kuat akalnya, dan juga kuat fisiknya. Nah, maka di dalam rangka meningkatkan spiritualitas ini, Allah tuntunkan kepada kita, setelah kita baik di dalam sholat 5 waktu, maka mesti baik pula di dalam sholat tahajudnya. Nah, orang-orang yang rajin sholat tahajud ini, itu oleh Allah akan diangkat derajatnya. Nah, maka ini adalah kriteria ketiga orang diangkat derajatnya. Kalau yang pertama tadi dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, yang diangkat derajatnya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpengetahuan. Nah, di ayat ini Allah janjikan pula orang-orang akan diangkat derajatnya ketika dia rajin sholat tahajud. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatalak, hukumnya sunnah. Keempat, apa keuntungannya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Maka Allah akan angkat derajatnya ke derajat atau makom yang tinggi. Masya Allah. Nah, maka kalau kita ingin derajat kita, makom kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di derajat yang tinggi lagi mulia, maka salah satu caranya adalah tingkatkan spiritualitas dengan cara rajin menunaikan ibadah malam, yaitu sholat tahajud bagi kaum muslimin atau kaum mukminin. Nah, tidak hanya itu, orang-orang yang sholat tahajud tidak hanya diangkat derajatnya oleh Allah,
Tapi ada di ayat yang berikutnya, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang rajin sholat tahajud itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memilih tempat masuk yang baik dan cara masuk yang baik. Maka orang-orang yang tahajudnya tidak pernah berhenti, itu ketika mengambil keputusan, dia mengambil keputusan yang benar karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham. Ketika dia harus memilih sesuatu, maka dia benar di dalam memilih. Ketika dia mendidik anak, maka akan benar cara mendidiknya dan arah didikannya. Ketika dia harus mengarahkan anak atau putranya, maka mengarahkannya dengan benar karena dibimbing oleh Allah dengan kata-kata adkhilni mudkhala sidqin. Ya Allah, masukkanlah aku ke tempat yang benar dengan cara yang benar. Demikian pula nanti kalau ada masalah. Ayat berikutnya berbunyi wa akhrijni mukhraja sidqin. Maka ketika dia sedang dirindung masalah, dihadapkan pada suatu problematika, maka Allah bantu dia untuk bisa keluar dari masalah itu dengan cara yang benar. Bukan dengan cara memindahkan masalah itu kepada orang lain, dengan menimbulkan masalah baru. Tetapi dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu Pegadaian. Menjadi tagline-nya Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu dari ayat ini. Akhrijni mukhraja sidqin. Allah akan bantu mengeluarkan engkau dari masalah dengan cara yang baik tanpa meninggalkan masalah baru atau memindahkan masalah itu kepada pihak atau orang lain. Itu keuntungan ketiga orang-orang yang tahajudnya tidak pernah berhenti. Insyaallah. Nah, apa hanya itu? Enggak, masih ada lagi yang berikutnya. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah akan tolong ketika dia punya musuh. Bisa jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang baik. Tapi apakah semua orang suka pada kita? Belum tentu. Karena orang sebaik Nabi Muhammad SAW saja ada yang tidak suka dan ingin mencelakainya. Apalagi kita yang bukan Nabi dan tidak sebaik Nabi Muhammad SAW. Pasti di antara orang-orang yang mengenal kita pasti ada yang tidak suka. Dan ketika orang itu ingin mencelakai kita, baik dari sisi fisik, secara fisik maupun secara non fisik, maka Allah lah yang akan membantu kita menghadapi berbagai permusuhan atau berbagai rintangan atau berbagai ancaman yang diberikan pada kita itu, baik secara fisik maupun secara non fisik. Maka orang-orang yang insya Allah rajin tahajud ini, kalau dia punya musuh kemudian, atau dia nggak merasa punya musuh tapi ada orang yang memusuhinya dan ingin mencelakainya secara non fisik, misalnya pakai ilmu perdukunan, ilmu santet dan yang lainnya, maka Allah yang akan membuat lapis benteng sehingga tenung itu tidak akan sampai padanya, sandet tidak akan sampai padanya. Itu kata-kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Demikian juga secara fisik. Kalau ada orang ingin mencelakainya secara fisik, misalnya dengan metode tabrak lari misalnya, atau dengan cara mencelakai secara fisik yang lainnya, maka Allah akan tolong. Bisa jadi bukan dia yang kena, tapi justru dirinya atau orang lain. Hanya Allah yang bisa membuat itu semua. Orang kan membuat makar, dan makar Allah itu jauh lebih strategis, jauh lebih lihai, jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan makarnya manusia. Nah, ayat yang berikutnya lagi itu masih berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan spiritualitas ini. Insyaallah. Ayat yang ke-80, ayat ke-81, ayat yang ke-82. Ini sungguh sangat menarik dan semuanya masih berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan spiritualitas. Nah, hadirin sekalian, ayat yang lain misalnya di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, di mana Allah berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada
walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Allah di dalam ayat ini menyebut kata penyakit itu dengan kata maradun. Nanti ada dua nama penyakit di dalam Al-Quran itu. Yang pertama dengan sebutan maradun dalam ayat ini, nanti yang satunya adalah dengan sebutan da'in. Nah, maka ada ungkapan likulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Nah, kalau nanti disebut dengan kata da'in, itu artinya penyakit lahiriah. Obatnya disebut dawaun. Obat untuk sakit lahiriah. Nah, maka kata-kata setiap penyakit ada obatnya itu lebih pada penyakit fisik. Sementara ada istilah yang kedua yaitu maradun. Maradun itu adalah penyakit non fisik. Nah, obatnya disebut syifa. Nah, maka ada perbedaan sedikit di antara keduanya. Kalau da'in itu penyakit lahiriah dan setiap penyakit lahiriah pasti akan ada obatnya. Nah, maka terkait dengan virus ini kita yakin saja bahwa virus ini kan penyakit lahiriah, bagian dari da'in. Maka pasti ada dawaun, pasti ada obatnya. Permasalahan sekarang belum ditemukan, itu masalah lain, tapi pasti akan ada obatnya. Nah, yang justru belum tentu ketemu obatnya itu adalah maradun, yaitu penyakit non-fisik, penyakit ruh, penyakit jiwa. Itu belum tentu ditemukan obatnya. Tapi kalau penyakit lahir, pasti ada obatnya. Cuma masalah waktu aja, kapan ketemu obatnya. Misalnya virus ini, kapan ketemu vaksinnya. Kapan ketemu obatnya, itu masalah waktu. Nah, tapi kalau sudah penyakit non-fisik, nah itu belum tentu ketemu obatnya. Maka sebutannya di dalam Al-Quran, obatnya pun berbeda. Maradun, obatnya bukan dawaun, tapi maradun, obatnya disebut dengan asyifa. Nah, maka kata syifa itu obat, tapi untuk penyakit non-fisik. Dan kadangkala kata syifa itu juga dipakai untuk obat bagi penyakit fisik yang sudah tidak ditemukan obatnya lagi oleh para ahli kesehatan. Nah, itu juga disebut dengan syifa, yang kemudian para ahli kesehatan atau dokter bilang ini belum ada obatnya atau tidak ada obatnya. Nah, maka kemudian kata syifa itu digunakan di dalam hal ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita diingatkan dengan sejarah Nabi Ayyub alaihissalam. Dalam rangka menguatkan spiritualitas kita perlu melihat sejarah. Dan ada satu contoh seorang yang luar biasa bagus untuk menjadi contoh kita. Kaitannya dengan spiritualitas dan bagaimana menghadapi sebuah penyakit itu. Hampir semua kita sudah pernah mendengarkan sejarah atau kisah tentang Nabi Ayub. Dan yang kita sangat kenal adalah bahwa Nabi Ayub itu pernah diberi suatu penyakit yang nggak kunjung sembuh, dan hampir semua tabib waktu itu angkat tangan untuk bisa memberikan kesembuhan padanya. Tetapi akhirnya Allah berikan kesembuhan padanya. Coba kalau kita lihat kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu seorang nabi yang dicoba dengan 3 cobaan besar. Pertama adalah Nabi Ayub itu dicoba dengan diambil semua kekayaannya. Nabi Ayub sebelumnya punya kekayaan yang melimpah. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dicabut satu persatu kekayaannya sehingga kemudian habis. Kekayaannya tidak bersisa, menjadi orang miskin. Tapi istrinya masih setia, namanya Rahmah. Nah, maka kalau mau cari istri setia, cari yang namanya Rahmah itu. Siti Rahmah kalau orang kita ya, orang Indonesia.
Siti itu dari kata syaitati. Orang Jawa ngomong ya, orang Indonesia ngomong ya susah ngomong syaitati, ngomongnya ya Siti gitu. Rahmah itu istri Nabi Ayub. Adalah sangat setia ya dan mengetahui kondisi keprihatinan suaminya. Padahal istri ini sudah ditawari oleh laki-laki lain yang lebih kaya, lebih ganteng, lebih tinggi derajatnya. Setelah Nabi Ayub jatuh miskin, mau diambil sebagai istri, tapi tetap setia pada Nabi Ayub alaihissalam. Luar biasa, Nabi Ayub dicabut semua kekayanya, beliau masih beriman pada Allah. Mentalnya tidak terganggu, ruhnya tidak terganggu. Hanya hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita semua kekayaan kita habis ludes, hilang di telan bumi karena bisa jadi kena bencana banjir, kena gempa, kena Merapi. Nah, belum tentu kita sekuat Nabi Ayub. Tapi ini contoh yang bagus. Nabi Ayub diambil kekayaannya, tetap beriman pada Allah, akalnya tetap sehat, ruhnya tetap sehat, tidak berpenyakit, tidak berprasangka buruk, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada rasa berontak, syukur nikmat pada Allah, tidak ada ingkar nikmat pada Allah. Luar biasa. Apa cobaan kedua untuk Nabi Ayub? Cobaan kedua Nabi Ayub adalah diambil seluruh anak-anaknya. Anaknya berapa? 12. Diambil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggal semua 12 anak-anaknya. Apakah kemudian akalnya terganggu? Tidak. Ruhnya terganggu? Tidak. Demikian juga istrinya, Masya Allah. Dia yang melahirkan, dia yang mengandung. Kemudian dia kehilangan putranya, 12 orang. Masya Allah, kuat mentalnya, kuat. Ruhnya tetap kuat. Dia tetap bersyukur pada Allah, tidak ingkar nikmat. Dia tidak mencaci maki Allah, tidak menghujat Allah. Tapi dia tetap menunaikan ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terganggu sedikit pun keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini belum tentu nabi-nabi yang lainnya itu kuat ketika diberi cobaan seperti Nabi Ayub alaihissalam, apalagi kita. Nah, apa cobaan yang ketiga? Ketika Nabi Ayub coba dengan hartanya diambil semua, mentalnya masih kuat, ruhnya masih kuat, akalnya tetap sehat. Diambil semua anak-anaknya masih kuat, mentalnya kuat, akalnya kuat, ruhnya kuat, tidak sedikit pun terpengaruhi. Yang ketiga, diberi ujian cobaan berbentuk sakit fisik pada diri Nabi Ayub itu, yang nggak kunjung sembuh dan lengkap sudah penyakitnya, sehingga tabib waktu itu menyerah, tidak bisa memberikan pengobatan. Nah, ini cobaan yang luar biasa untuk Nabi Ayub. Apakah hanya untuk Nabi Ayub? Tidak. Untuk istrinya juga luar biasa. Cobaan yang luar biasa. Coba, mana ada istri yang tetap setia dengan seseorang yang hartanya sudah diambil, jatuh miskin, anaknya diambil semua, dan juga suaminya kena penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tidak hanya penyakit lahiriah yang tidak membuat orang lain jijik, tapi ini membuat orang lain tidak suka mendekatinya. Ini istrinya masih setia merawatnya, luar biasa. Nah, karena kesabarannya, karena kekuatan mentalnya, karena kekuatan ruhnya, karena kekuatan akal sehatnya, itulah maka kemudian Allah berikan kesembuhan kepadanya. Kapan Allah berikan kesembuhan? Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Dan kapan ketika Nabi Ayub berdoa pada Allah untuk minta disembuhkan? Ketika sakitnya sudah menghalangi kenyamanan ibadahnya. Masya Allah, luar biasa. Ketika penyakitnya tadi belum menghalangi kenyamanan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub belum berdoa untuk disembuhkan. Justru dengan penyakit itu dia bersyukur, karena dengan penyakit itu dia semakin dekat kepada Tuhannya. Ini manusia langka, Masya Allah. Tapi ini harus kita ceritakan ya, kita harus dengar cerita ini. Walaupun belum tentu kita kuat atau mampu untuk menjalaninya, tapi paling tidak kita punya gambaran lah tentang Nabi kita yang mulia ini. Nabi Ayub itu baru berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi anni masanniyan duru wa anta arhamar rahimin. Itu ketika penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Ya Tuhanku ya Allah, sungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Jadi doanya pun tidak langsung minta kesembuhan secara vulgar, tapi hanya mengatakan, ya Allah aku telah ditimpa penyakit. Hanya semacam memberitahu pada Allah, dan Allah itu sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah aku telah ditimpa penyakit ya Allah, dan sungguhnya Engkau adalah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih di antara semua yang penyayang. Ini kan luar biasa, dan itu dilafalkan oleh Nabi Ayub ketika sakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Nah, maka Bapak Ibu, nanti kalau ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya, tapi suatu saat ketika Allah menimpakan pada kita penyakit, maka doa kita seperti Nabi Ayub ini dihubungkan dengan keinginan kita, kemauan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, angkatlah penyakit ini. Karena dengan penyakit ini aku tidak bisa beribadah maksimum kepadamu. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, angkatlah penyakit ini ya Allah, karena kalau Engkau angkat penyakit ini, insya Allah kami akan beribadah lebih baik lagi kepadamu. Nah, jadi doa itu dikaitkan dengan apa yang akan dilakukan dalam rangka memperbaiki diri kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Nah, tapi kalau kita ikuti Nabi Ayub, doanya cukup seperti ini. Rabbi anni masanniyan duru wa anta arhamar rahimin. Allah sudah paham apa yang kita minta. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian ya, cerita singkat tentang Nabi Ayub. Nah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Ayub itu telah teruji dengan ketika tadi kekayaannya diberikan kembali, menjadi orang yang berlimpah kembali berkaitan dengan rezeki. Yang kedua, putra-putranya yang tadi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala digantikan dengan putra-putra yang baru. Jumlahnya 2 kali lipat. Istri Nabi Ayub kemudian hamil kembali, dan 12 kali hamil sekali melahirkan 2 putra, sehingga kemudian Nabi Ayub ini memiliki 24 putra yang hidup setelah ujian itu berlalu. Penyakitnya diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Ayub sehat kembali seperti sedia kala, dan kemudian melanjutkan misi dakwahnya. Inilah contoh yang baik dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Ayub alaihissalam. Kenapa bisa begitu? Spiritualitasnya yang kuat. Bukan karena fisiknya yang kuat, tapi Nabi Ayub itu memiliki spiritualitas yang kuat sehingga akal sehatnya terjaga, fisiknya terjaga. Dikasih penyakit fisik dia kuat. Ambil hartanya kuat, diambil anaknya kuat. Cobaan yang sangat lengkap dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ayub berhasil melaluinya dengan baik, dan kemudian Allah karuniakan kembali berbagai kenikmatan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Semua yang tadi ada sebelum dia diberi cobaan dikembalikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kita kadangkala belum tentu bisa seperti Nabi Ayub, tapi paling tidak kita bisa belajar kepadanya. Insyaallah Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terakhir bagaimana kita meningkatkan spiritualitas kita? Allah telah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 1-7 yang setiap hari kita baca kurang lebih 17 kali minimum ketika kita sholat 5 waktu itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ini cukup ringkas, hanya terdiri atas 7 ayat, tetapi isinya luar biasa. Isinya berkaitan dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lengkap sudah tauhidnya. Ada tauhid rububiyah, berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim.
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang maha pengasih, maha pemurah, lagi maha penyayang. Itu tauhid rububiyah. Tauhid pengakuan atas Allah sang pencipta, Allah sang pemelihara alam semesta. Dialah yang maha pemurah, yang kemurahannya tidak pernah tertandingi oleh yang lainnya, dan juga maha pengasih yang kasih sayangnya tidak pernah tertandingi dengan yang lainnya. Itu namanya tauhid rububiyah. Tauhid yang mengajarkan pada pengakuan bahwa hanya Allah lah yang mencipta, hanya Allah lah yang memelihara alam semesta ini. Dan yang kedua adalah Maliki Yaumiddin, adalah tauhid mulkiyah. Tauhid yang mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah sang raja di raja. Allah lah pemilik dan penguasa alam semesta ini. Maka seluruh raja pemimpin yang ada di dunia itu tunduk atas kerajaan, atas kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun manusia atau raja atau pemimpin dunia tadi tidak pernah mengakuinya tentang kekuasaan Allah ini, tapi pada faktanya kekuasaan dia tidak pernah melebihi daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah Fir'aun. Apa kurangnya Fir'aun? Kemampuan luar biasa membangun negaranya menjadi negara yang maju waktu itu. Pembangunan fisik maju saat itu. Dan dia sampai pada tingkatan kekafiran yang puncak, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi apakah kemudian dia mampu mempertahankan dirinya tidak mati? Tidak bisa. Akhirnya kekuasaannya pun hilang. Dia sendiri mati. Hanya dengan seseorang yang dianggap lemah sebelumnya, Nabi Musa alaihissalam. Karena pada hakikatnya Allah lah sang raja itu, yang mencabut kerajaan Fir'aun, yang mencabut kekuasaan Fir'aun, dan menjadikan Fir'aun menjadi manusia terhina. Dan sampai sekarang jasadnya dipelihara, memang sengaja dipelihara oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk pelajaran kita semua, bahwa itulah manusia paling buruk di dunia ini. Itu Maliki Yaumiddin, tauhid mulkiyah. Yang ketiga, tauhid ilahiyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah, hanya kepada Engkau, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku beribadah dan juga aku bermohon atau menjadikan Engkau tempat bergantungku. Masya Allah. Nah, ihdinas siratal mustaqim, maka tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, jalan orang-orang calon penghuni surga, jalan orang-orang yang berbuat baik, jalan orang-orang yang memang ingin memperbaiki dirinya selalu menjadi orang-orang yang terbaik, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat dan juga orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berbunyi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masyaallah, ini ayat yang sangat ringkas tetapi isinya luar biasa. Maka para ulama mengatakan Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini adalah sebagai ringkasannya seluruh isi Al-Qur'an. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, uraian singkat berkaitan dengan bagaimana meningkatkan spiritualitas diri dalam rangka menghadapi new normal ini. Dan sebagai penutup, maka perlulah kita berdoa ya agar kita dihindarkan dari berbagai penyakit yang bisa jadi mengganggu ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka banyak doa-doa yang bisa kita gunakan untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang diajarkan oleh para nabi di dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya yang tadi Nabi Ayub alaihissalam mengajarkan pada kita ketika kita ditimpa penyakit, maka doanya adalah Rabbi anni masanniyan duru wa anta khairur rahimin. Ya Allah, aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Maka Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih di antara semua yang pengasih. Ini doa yang luar biasa. Ya, ketika sudah ditimpa penyakit, maka beritahu Allah
bahwa Allah lah yang hanya bisa menyembuhkan penyakit itu. Ini sungguh luar biasa. Walaupun ungkapannya tidak langsung, ya Allah sembuhkanlah aku, bukan. Tapi cukup sampaikan pada Allah, ya Allah aku telah ditimpa penyakit ya Allah. Maka Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih di antara yang pengasih. Itu adalah ungkapan yang sangat halus bagaimana kita memohon kesembuhan pada Allah. Dan kapan itu dibaca oleh Nabi Ayub? Dulu ketika penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya. Nah, maka sekali lagi doa dikaitkan dengan bagaimana usaha kita, keinginan kita untuk memperbaiki ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi, antara lain ada di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam An-Nasai. Misalnya di dalam hadis tersebut berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqam. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan dari segala penyakit yang buruk atau penyakit yang mengerikan lain. Ini doa secara umum yang bisa dibaca oleh kita dalam rangka berdoa pada Allah agar Allah menghindarkan berbagai penyakit itu pada diri kita, termasuk virus ini. Nah, mudah-mudahan Allah hindarkan virus ini tidak menjangkiti diri kita. Tapi kalau terpaksa kita terjangkiti penyakit itu dan kita tidak pernah mengetahuinya, nah maka doanya yang tadi disampaikan oleh Nabi Ayub. Kalau ini adalah doa ketika kita belum ditimpa penyakit. Ketika sudah ditimpa penyakit, doanya seperti yang tadi disampaikan oleh Nabi Ayub, dan juga doa-doa yang lainnya yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya berbunyi, Allahumma adhibil ba'sa rabbana isfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Dan juga doa-doa yang lainnya yang setara. Nah, demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah hindarkan berbagai penyakit pada diri kita, dan Allah berikan selalu kesehatan pada kita. Kalaupun Allah timpakan penyakit pada kita, mudah-mudahan Allah segera mengangkatnya, dan kita terbebas dari berbagai penyakit itu, dan ketakwaan, keimanan selalu ada pada kita, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.